Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Walan Channel. Nah, di video kali ini aku mau membacain DM yang masuk di IG aku ya teman-teman. Jadi tuh banyak banget sebenarnya DM yang masuk dan aku mohon maaf banget karena banyak ya DM dari teman-teman tuh yang belum sempat aku balas ya, karena kesibukan ya, bisa jadi karena apa ya, DM-nya tuh udah gak terlalu banyak gitu loh teman-teman, terlalu numpuk ya, jadi itu kayak masih belum sempat aja ngebales. Nah, kali ini ya alhamdulillah aku ada waktu luang dan aku ambil beberapa ya DM yang masuk ya, dimana DM-nya itu yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman ya, dan juga ini tuh sering ditanyakan juga di kolom komentar YouTube aku. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita bahas ya DM seputar pengajuan nikah tuh kira-kira apa aja sih yang sering ditanyakan sama teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman yang pernah DM aku dan ternyata kali ini DM-nya aku bacain, langsung aku jawab di video ini. Jadi tonton sampai habis videonya ya. Oke, untuk DM yang pertama, let's go. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya, kalau nikah sama tentara kitanya cuma lulusan SMP itu bisa nggak Mbak? Apa ada minimal lulusan pendidikan buat orang yang mau nikah sama TNI? Kebetulan TNI-nya juga duda cerai hidup. Nah, yang maksudnya duda cerai hidup itu maksudnya abang TNI-nya ini bercerai tapi status istrinya tuh masih hidup gitu ya teman-teman. TNI Koramil bukan orang batalion. Apakah dipersulit gak Mbak? Mohon jawabannya, terima kasih. Nah, ini banyak banget ya teman-teman yang memiliki background pendidikan lulusan SMP itu galau ya, kira-kira bisa apa enggak nih kita ngurus pengajuan, terus kayak nanti malu nggak ya kayak gitu kan. Nah, jadi untuk jawabannya boleh atau tidak itu boleh ya teman-teman. Teman-teman misal cuma sekolah sampai SMP aja, cuma punya ijazah SMP itu boleh banget ya mengurus pengajuan nikah dengan anggota TNI. Tapi ya di sini aku kasih tapinya ini aku berisi saran ya. Jika teman-teman mungkin ya kedepannya nanti atau mungkin teman-teman memikirkan nanti setelah nikah ya, teman-teman terlalu berat memikirkan apa ya backgroundnya teman-teman lulusan SMP, di mana ya kalangan ibu persit itu kebanyakan itu ya lulusannya itu pada S1, D3 kesehatan, baik itu perawat atau bidan. Mungkin teman-teman nanti akan merasa insecure atau minder ya. Solusinya aku kasih saran aja nih teman-teman, itu kalian bisa mengambil program paket C ya untuk sekolah SMA-nya. Tidak apa-apa, tidak masalah teman-teman, itu tidak dipermasalahkan kalau misal ijazahnya itu berupa kejar paket. Setidaknya itu statusnya itu lulusan SMA. Jadi nanti kalau misal nih teman-teman sudah masuk di sebuah apa ya rumah dinas gitu ya, itu udah jadi ibu persit, apa ya, ini tuh kayak biar ke mental aja sih teman-teman ya, lebih ke kayak nanti kalau ditanya lulusan apa, saat pengajuan ditanya lulusan apa, itu teman-teman bisa menjawab dengan lulusan SMA kayak gitu. Tapi kalau teman-teman fine aja, baik-baik aja dengan background teman-teman yang lulusan SMP ya no problem, maju aja teman-teman pengajuan, nanti mau ditanya-tanya, nanti perkenalan ditanya-tanya soal background pendidikan, ya udah jawab aja lulusan SMP gitu, gak usah malu ya. Ini saran dari aku ya teman-teman, kalau memang bisa dikejar untuk kejar paket, silahkan dikejar paket. Untuk pengajuan nikah itu santai teman-teman, tidak usah terburu-buru ya. Saran aku jangan terburu-buru, namanya nikah itu persiapannya tuh harus matang, jangan sampai nanti akhirnya karena kita keburu-buru terus ada yang kurang, terus kita kayak menyesal atau kayak gimana. Itu saran aku aja ya teman-teman, tapi tidak masalah kok kalau cuma lulusan SMP. Kemudian itu apakah dipersut apa enggak, itu enggak ya teman-teman, prosesnya itu tetap sama. Mau teman-teman lulusan SMP, SMA, lulusan kuliah, lulusan profesor, itu semua alurnya, prosesnya, persyaratannya itu tetap sama ya. Baik teman-teman calon suaminya itu dinas di Koramil, di batalion, di Kodam ataupun di mana tuh, semua prosedurnya itu sama, tidak dibedakan. Oke? Lanjut ya teman-teman, kita bahas ke DM nomor 2, yaitu ada izin ibu kalau bikin surat N1, N2, N3, dan N4 itu langsung ke kelurahan ya ibu. Adakah berkas yang harus dibawa ibu? Nah, ini tuh cocok banget ya dengan konten aku sebelumnya di video ini. Ayo ditonton dulu dong untuk konten aku yang bahas pengajuan nikah di KUA. Nah, untuk surat model N ini ya teman-teman, ini kita mengajukannya di kelurahan ya. Jadi teman-teman gak usah bingung N1 seperti
apa, 2 itu seperti apa, dan seterusnya. Karena ini nanti yang mengeluarkan itu pihak kelurahannya, kita cukup mengasih atau memberi berkas yang dibutuhkan aja gitu ya. Nanti berkas yang dibutuhkan apa, entah itu ada fotokopi data pribadi atau pas foto ya, nanti saat kita di kelurahan kita bilang aja kita mau mengurus ya pengajuan nikah di KUA, itu akan dikasih kok persyaratannya itu apa aja. Nanti kalau sudah kita bakal dapat surat model N-nya. Lanjut ke DM selanjutnya. Assalamualaikum, mohon maaf Bu, saya mau nanya, apa wanita yang cacat jempol kirinya tidak boleh menikah dengan seorang TNI? Jempol kiri pernah diiris parang sampai tidak bisa lurus sendiri. Nanti bisa lurus kalau dipegang Bu. Saya minta maaf karena saya lancang cat Ibu. Oke. Jadi ini tuh mbaknya tuh tanya ya, ibaratnya mbaknya tuh punya kekurangan gitu ya di jempol. Ya, aku kurang paham ya, ini di jempol kaki atau di jempol tangan. Pokoknya itu jempolnya itu sudah tidak normal lagi karena pernah terluka gitu kan. Nah, ini berlaku juga buat teman-teman yang lain ya. Misalnya teman-teman yang lain punya kekurangan di tubuh, di fisik gitu ya, ataupun teman-teman disabilitas gitu kan. Mohon maaf misalnya nih teman-teman agak cadel kayak gitu ya, atau mungkin tubuhnya ada kekurangan, itu tuh tetap boleh ya mengajukan nikah dengan anggota TNI. Itu tidak ada masalah teman-teman ya. Di berkasnya pun ya, di pertanyaannya saat pengajuan nikah pun tidak ada pertanyaan atau berkas yang harus melampirkan teman-teman ini tuh seorang yang tubuhnya tuh normal atau tidak gitu ya. Yang jadi permasalahan atau jadi pertimbangan itu kalau calon suaminya ya atau abangnya TNI ini mau menerima, itu tidak masalah teman-teman. Beliau masnya, abangnya ini yang mau nerima kekurangan teman-teman, ya udah itu bukan jadi masalah. Itu nanti mau itu ibu persid, mau itu komandan, itu staf, itu udah gak ada sangkut pautnya teman-teman. Kok pengajuan ya udah pengajuan aja, syaratnya prosedurnya tetap sama ya. Jadi kalau misal abangnya sudah tulus ya mau menerima kekurangan teman-teman, terus abangnya juga niat mengajak pengajuan nikah, itu ya berarti kan si abangnya udah beneran gitu loh, beneran ingin hidup bersama teman-temannya. Udah, kalian tidak usah minder, tidak usah insecure. Kalau misal nih tubuh kalian yang kekurangan itu terlihat gitu ya, entah itu di wajah, di tangan kayak gitu kan, kalau misal nanti ditanya saat pengajuannya, udah jawab aja itu kenapa, sejak lahir atau terluka atau jatuh atau gimana, udah jawab aja, hilangkan rasa minder ya teman-teman. Kalau abangnya udah menerima ya udah, berarti abangnya kita tuh santai, mau terima, kita akan bantu kita ngejawab nanti. Jadi teman-teman gak usah bingung, oke? Terus nih teman-teman ada pertanyaan lagi ya. Itu pertanyaannya tuh cukup panjang ya teman-teman. Jadi pertanyaan itu seperti ini. Halo Kak, tadi aku lihat VT Kakak tentang bahas pernikahan agama anggota TNI. Aku mau tanya Kak, sekarang kan udah diizinkan nikah beda agama. Kalau misalkan dua-duanya sama gak mau pindah agama, gimana Kak? Apakah boleh saat nikah secara agama salah satunya? Contoh yang cewek Kristen, cowok Muslim, tapi nikahnya secara agama Katolik atau enggak secara agama Muslim. Atau apakah bisa nikah secara agama salah satu gitu. Nah terus mbaknya ini juga melampirkan screenshot teman-teman, yaitu ada pembahasan nikah. Kalau nikah sama TNI itu bisa nggak kalau kita berbeda agamanya? Terus orang-orang tuh ya ada yang ngejawab tuh bisa kok nikah beda agama, tapi saat pengajuan nikah harus pakai satu agama salah satunya. Setelah habis nikah kembali agama masing-masing. Ini ya teman-teman, ini aku tidak setuju ya teman-teman. Nikah beda agama. Sejak kapan di Indonesia memperbolehkan nikah beda agama? Itu tidak ya teman-teman. Kalau tadi ya banyak itu kayak bertanya ya, atau tadi ada netizen ini yang balesin pertanyaan orang nih ya, bisa kok nikah beda agama tapi saat pengajuan pakai satu agama, terus nanti kalau sudah nikah kita baru balik ke agama masing. Itu tidak, itu salah. Itu ajaran mana coba nikah beda agama ya? Di Indonesia itu agama apa yang memperbolehkan gitu ya nikah beda agama? Terus badan atau negara mana yang memperbolehkan gitu ya? Kesatuan mana yang memperbolehkan kayak gitu? Itu sama sekali tidak betul ya teman-teman. Yang namanya menikah itu tuh ibadah ya teman-teman, ibadah seumur hidup, ibadah terlama itu ya nikah teman-teman. Masa iya gitu kan teman-teman mau ibadah tapi tuh
keyakinannya beda itu mana bisa, yang nggak bisa gitu teman-teman. Yang namanya ibadah nikah ya, nikah kan terdiri dari dua pasangan, suami dan istri, cewek dan perempuan ya. Namanya kita mau bangun sebuah rumah tangga ya pondasinya tuh harus sama teman-teman. Lah kok pondasinya satu panjang satu pendek ya mana bisa teman-teman. Sebuah rumah tangga ini bisa berdiri dengan kokoh gitu ya, bisa berjalan sampai nanti akhir hayat gitu kan ya. Jawaban aku ini tidak bisa ya teman-teman. Kalau misal pun ada nih ibu persit yang seperti ini ya teman-teman, melakukan hal seperti ini ya, itu sama aja dengan menipu ya teman-teman. Sama aja dengan menipu ya. Mungkin di sini ada ibu persit yang lagi nonton video aku dan dulu pernah melakukan ini. Janganlah kalian seperti itu gitu loh. Ya mungkin kalian bisa ya lolos mungkin ya pengajuan nikahnya, karena mungkin nanti KTP yang dilampirkan itu tuh tertulis agamanya tuh sudah ganti, tapi alias gantinya tuh cuma ibaratnya aslinya agamanya non muslim, terus di KTP dia bikin KTP baru terus diganti muslim gitu ya, Islam agamanya. Itu apa? Islam KTP itu nggak boleh teman-teman. Itu sama aja dengan menipu ya, dokumennya itu sama aja dengan palsu ya teman-teman. Penipuan ini sangat gak baik teman-teman ya. Saran aku kalau memang teman-teman ya mau nikah tapi ternyata beda agama ya, ayo dong dirembuk ya. Solusinya gimana nih? Kalau memang sama-sama cinta, sama-sama pengen pengajuan, ya harusnya ada solusi dong. Harusnya ada yang dikorbankan, harusnya ada yang diusahakan ya. Jangan egois ya, kamu tetap, aku maunya tetap agamaku. Terus ya kalau kamu gimana, kamu gak mau ya udah kayak gitu ya. Ya gimana, nggak bisa teman-teman ya. Saran aku jangan teman-teman, jangan menipu ya teman-teman, jangan menipu diri sendiri ataupun menipu orang lain hanya agar kita bisa menikah ya teman-teman. Itu jangan, karena apa yang kasihan itu tidak hanya diri kita nanti gitu teman-teman, tapi kasihan nanti buat anak-anak kita gitu kan. Kasihan juga gitu, masa iya sih kalian tega menipu ya status perkawinan kalian hanya karena sebuah agama yang berbeda ya. Saran aku ya carilah ya pasangan itu yang seiman. Kalau misal memang dua-duanya tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa bersatu ya, agamanya tidak bisa sama ya, berarti memang mungkin belum jodohnya gitu teman-teman ya. Yang namanya jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tapi ya pilihan tuh yang menentukan kita gitu kan. Kalau memang teman-teman abangnya itu nggak bisa pindah agama gitu ya, atau abangnya punya dapat calon istri yang nggak bisa beda agama, ya udah direlakan, dilepaskan ya. Jangan sampai lah karena cinta gitu ya kita gadaikan agama kita tapi kitanya itu tidak ikhlas gitu ya. Jadi saran aku ya carilah yang seiman. Dan aku tidak membenarkan nikah yang kayak ini tadi ya, yang kakaknya bilang saat pengajuan pakai satu nama agama tapi nanti setelah nikah itu kembali ke agama sendiri. Itu tidak ya, jangan lakukan seperti itu teman-teman ya. Aku sangat tidak setuju hal itu. Oke teman-teman, ini aku akan bacakan DM terakhir pembahasan di konten kali ini, yaitu tanya soal gimana sih Kak tes keperawanannya, kita dites seperti apa. Soalnya insya Allah aku udah mulai pengajuan tapi kami nggak pacaran, kami dijodohkan oleh keluarga Kak, nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Nah untuk tes kesehatannya sudah pernah aku bahas ya teman-teman, ayo dicek, dilihat ya, di sini sudah ada gambarannya tes pengajuan nikah itu seperti apa. Yang pasti itu persyaratan pasti ada ya, administrasi kayak fotokopi kayak gitu ada ya, legalis itu ada. Kemudian itu tes kesehatannya itu ya seperti tes pada umumnya ya, kita dicek tensi, berat, tinggi badan, kemudian kita ada tes pack ya, tes kehamilan, kemudian ada HIV, ada EKG jantung, kemudian ada apa lagi ya, banyak kok teman-teman ya, di ronsen juga ya. Terus ini tuh tesnya yang menjalankan hanya kita ya, catin perempuannya ya, untuk abangnya nanti hanya menemani ya. Dan totalnya tuh cukup mahal ya teman-teman untuk tes kesehatan medical check up lengkap ini, karena ini kita pakai uang pribadi ya, itu cukup mahal. Terus kemudian betul ya, tes keperawanan itu ada apa enggak, itu beneran ada ya teman-teman. Dulu aku juga ada tes keperawanan, nah itu santai teman-teman. Untuk tes keperawanannya ini ya teman-teman tuh tidak diapa-apain, tidak usah takut ya. Yang nanti ngetes, yang ngecek pun juga seorang dokter teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut ya, itu nanti siapa digimanain ya, itu nanti cukup cuma dilihat aja teman-teman, cuma ya kita dilihat udah gitu aja, tidak dimasukkan benda apapun, tidak dirogoh-rogoh dan tidak disuruh ngapa-ngapain, cukup tiduran aja dilihat udah, itu tok ya teman-teman. Dan
itu ya, untuk tes keperawanan itu nanti tuh yang ngecek itu dokter perempuan ya. Sejauh ini yang aku tahu yang melakukan tes keperawanan itu dokter perempuan ya. Jadi teman-teman tidak usah risau, tidak usah galau. Nah, tapi ya teman-teman, di tahun 2000 berapa ya, aku lupa, tahun 2022 kalau tidak salah ya teman-teman, itu tes keperawanan itu sudah dihapuskan ya, sudah ditiadakan ya. Tapi tergantung dengan kesatuannya juga nih teman-teman. Ada yang masih menerapkan ya teman-teman, tapi memang mungkin ada yang sudah tidak menerapkan. Jadi nanti tergantung peraturan kesatuannya. Kalau memang disuruh untuk tes kesehatan ya udah tes kesehatan, kalau memang tidak ya udah syukur alhamdulillah gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan dari DM aku ya. Mungkin di sini ada yang DM-nya belum kebaca, boleh DM lagi atau mungkin mau komentar ya di YouTube aku, boleh banget di video ini langsung aja. Jadi sebenarnya teman-teman di DM ataupun di komentar tuh aku lebih sering membahas atau sering membalas itu di YouTube ya teman-teman, karena di DM itu kan mereka masuk chatnya itu di apa ya, pesan yang kayak tersaring gitu kan ya. Jadi kan buat teman-teman tuh kayak kadang tuh nggak keluar notifikasinya, tapi kalau untuk komentar-komentar di YouTube itu tuh insya Allah tuh aku pasti baca, dan insya Allah kalau memang itu pertanyaannya belum pernah aku bales atau aku bahas ya pasti aku jawab kok. Nah, cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya teman-teman mau sharing-sharing boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.